Alhamdulillahillazi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ashhadu an la ilaha illallah alimun bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah lahus sidqu wa sadaqal mursalun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa huwa imamul muttaqun wa ala alihi wa ashabihi ala rabbihim yatawakkalun. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bersyukur ini kita menjadi orang-orang yang dicintai dan diridhai Allah. Salawat dan salam kita bacakan kepada Habibullah, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga dengan rajinnya kita membaca salawat dan salam, kita menjadi umat yang dicintai Nabi dan disyafaatkannya di akhirat nanti. Melalui khutbah yang mulia ini kami berpesan kepada seluruh kaum muslimin, kaum mukminin, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, karena dengan bertakwa inilah kita menjadi orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, sesuai dengan firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Bapak dan saudara jamaah salat Jumat yang berbahagia, kita sangat merasa senang karena Allah beri kita kesempatan hidup di bulan Ramadan yang mulia ini. Ramadan ini merupakan syahrul ibadah, bulan untuk beribadah. Karena itu MDI Kota Pekanbaru menentukan judul khutbah kita pada hari ini, amalan di bulan Ramadan. Pada dasarnya semua amal-amal soleh yang kita kerjakan tentu baik dan pahalanya dilipat gandakan di bulan Ramadan yang mulia ini. Siapa yang melakukan amal yang wajib di bulan Ramadan, maka fadilahnya sama dengan 70 kali amalan di luar bulan Ramadan. Salah satu contohnya, sekali kita sholat Jumat di bulan Ramadan ini, maka pahalanya sama dengan 70 kali sholat Jumat di luar bulan Ramadan. Tentu ini balasan yang sangat luar biasa yang menguntungkan kita semua. Lalu Bapak dan saudara, apa saja amalan yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah infak dan sedekah. Karena infak dan sedekah kita di bulan Ramadan ini tentu lebih afdol jika dibandingkan dengan infak dan sedekah yang kita berikan di bulan-bulan lain. Kalau kita bersedekah dan berinfak di bulan lain tentu tetap bagus, tetap boleh dan berpahala, tetapi pahalanya akan semakin berlipat ganda apabila infak dan sedekah itu kita berikan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Namun satu hal yang perlu kita ingatkan, berinfak dan bersedekahlah untuk diri sendiri, dan berinfak dan bersedekah pula lah untuk kedua orang tua kita. Apalagi kedua orang tua kita sudah duluan dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita yang berada di dalam kubur tak perlu lagi dikirimin duit yang banyak,
Tetapi salah satu yang ditunggu-tunggu orang tua kita di dalam kubur adalah infak dan sedekah yang kita niatkan pahalanya untuk mereka. Maka pahala infak dan sedekah yang kita atasnamakan untuk kedua orang tua ini akan melapangkan kubur mereka. Ini akan membuat kubur mereka menjadi terang, membuat kubur mereka menjadi sejuk, yang selalu kita sebut dengan istilah satu taman daripada taman-taman surga. Inilah amalan yang pertama yang kita sampaikan dalam khutbah yang mulia ini. Berinfak dan bersedekah untuk diri sendiri, tetapi ingat pula sangat penting, sangat perlu kalau kita berinfak dan bersedekah untuk kedua orang tua, apalagi mereka sudah tiada ataupun sudah duluan dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan, kerjakanlah amal-amal soleh. Tujuannya apa? La'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Maka semua amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, termasuk infak dan sedekah, akan menjadikan kita orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, amalan yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak zikir, terutama zikir istighfar. Kalau bapak dan saudara rajin membaca zikir tahlil boleh. Kita banyak-banyak di Ramadan ini berzikir sholawat bagus, tasbih, tahmid dan takbir. Tetapi salah satu zikir yang perlu kita perbanyak di bulan Ramadan ini adalah istighfar. Itulah ayat yang kita bacakan di awal khutbah tadi. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai semua orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah. Ayat ini menyuruh kita supaya bertaubat. Tujuannya apa? Sama dengan yang pertama, la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang yang beruntung, supaya kamu menjadi orang yang sukses. Dengan taubat ini kita beruntung di dunia dan sukses di akhirat nanti. Bapak dan saudara jamaah salat Jumat yang berbahagia, sama dengan yang pertama tadi, beristighfarlah untuk diri sendiri dan istighfarkan pula lah kedua orang tua kita. Apabila orang tua kita sedang mendapat nikmat di dalam kubur, lalu kita anaknya mengistighfarkan, maka semakin bertambahlah nikmatnya. Mereka semakin tenang, mereka semakin senang di dalam kubur ataupun di alam barzakh. Tetapi sebaliknya, na'udzubillah, seandainya orang tua kita itu sedang mendapatkan siksa di dalam kubur, lalu kita anaknya mengistighfarkan, maka berhentilah azab tersebut. Ayah dan ibu kita tak jadi disiksa di dalam kubur karena kita anaknya mengistighfarkan. Dan istighfar yang sangat afdol adalah istighfar ketika sahur. Kalau yang terkenal, yang biasa kita sebut makan sahur, ternyata bapak dan saudara, di samping makan ketika sahur tersebut, salah satu yang perlu kita lakukan di waktu sahur adalah beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Kalau kita beristighfar setiap selesai sholat, tentu sangat bagus, tentu itu penting. Namun salah satu istighfar yang sangat afdol adalah istighfar di waktu sahur. Jadi setiap kali kita sahur, di samping makan, maka mari kita banyak-banyak beristighfar, karena ini adalah syariat di dalam agama kita Islam. Yang penting kita ingat dalam poin yang kedua ini, beristighfar untuk diri sendiri dan istighfarkan pula kedua orang tua kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian satu lagi, amalan yang ketiga
yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah banyak-banyak berdoa. Karena Ramadan ini adalah ad-du'a maqbulun. Semua doa-doa di Ramadan ini menjadi doa yang makbul, doa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku, aku pasti memperkenankannya. Jadi sama dengan yang pertama dengan yang kedua. Berdoa kita untuk diri sendiri, tapi jangan lupa bapak dan saudara. Kedua orang tua kita juga harus didoakan. Apalagi ayah dan ibu kita itu sudah tiada, sudah duluan meninggal dunia. Dan yang ditunggu-tunggu oleh orang tua kita di alam barzakh adalah doa daripada kita anak-anaknya yang soleh. Karena orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mereka tak bisa beramal soleh lagi, mereka tak bisa beristighfar lagi, mereka tak bisa berdoa lagi. Tetapi mereka tertolong, mereka semakin bahagia apabila kita anaknya, anak-anak yang soleh mendoakan mereka. Tentu 5 kali kita sholat dalam sehari semalam, maka paling sedikit 5 kali kita mendoakan orang tua dalam sehari semalam pula. Dengan intinya, semakin sering kita mendoakan orang tua, maka mereka semakin tertolong, maka mereka semakin bahagia. Inilah bapak dan saudara, 3 amalan yang sangat perlu kita perbanyak di bulan Ramadan ini, sehingga kita mendapatkan keberkahan yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Yang pertama, berinfak bersedekah untuk diri sendiri, berinfak bersedekah untuk kedua orang tua. Yang kedua, beristighfar untuk diri sendiri dan istighfarkan juga kedua orang tua. Yang ketiga, berdoa untuk diri sendiri dan berdoa juga untuk kedua orang tua. Demikianlah yang bisa kita sampaikan dalam khutbah yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Faqtabiru ya ulil absar wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa nabiyyina wa habibina wa safina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidayna innaka antal ghafurur rahim warzuqna rizqan halalan thayyiban innaka anta khairur raziqin wahdina ila siratal mustaqim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidayna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum
was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa